Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah membaca basmalah dalam sholat itu basmalahnya dijaharkan atau disirkan? Ini penting untuk kita pahami karena di tengah masyarakat kita pun kita menghadapi atau mengalami permasalahan ini. Sebahagian imam kita boleh jadi dia membaca basmalahnya sir. Sebahagian lagi yang mayoritas barangkali membaca basmalah dengan jahar. Nah, ini sebenarnya persoalan ikhtilaf para ulama tentang apakah membaca bismillahirrahmanirrahim itu dijaharkan atau disirkan atau tidak dibaca sama sekali. Nah, kalau kita merujuk dalam kitab penjelasan para ulama, dalam ulama-ulama mazhab itu memang berbeda pendapat. Misalnya kita lihat mazhab Maliki. Nah, dalam mazhab Maliki basmalah itu memang bukan disirkan, bukan dijaharkan. Memang mereka tidak membaca basmalah. Tetapi yang menariknya dalam mazhab Maliki ini dilarang itu tidak membaca basmalah itu hanya dalam sholat. Maksudnya larangan itu hanya dalam sholat jahar. Sholat jahar dan sholat sir juga sebenarnya. Tapi untuk membaca Quran dalam mazhab Maliki, kalau baca Quran ya tetap membaca basmalah. Cuma untuk sholat sunnah maksud kami. Untuk sholat sunnah mereka tetap membenarkan, tidak mempersoalkan jika membaca basmalah. Hanya dalam sholat wajib, baik sholatnya jahar maupun sir, basmalah tidak dibaca dalam mazhab Maliki. Kalau kita rujuk alasan-alasan mengapa ulama mazhab Maliki tidak membaca basmalah ketika membaca Al-Fatihah, yang pertama persoalannya akarnya dari apakah basmalah itu termasuk surah Al-Fatihah atau tidak. Makanya kalau kita lihat mushaf ya, dalam masyarakat kita di Maroko, di Tunisia, Aljazair, itu memang 7 ayat surah Al-Fatihahnya, tetapi basmalah itu tidak dibuat angka satunya. Yang angka satunya ketika dilihat kata alhamdulillahirabbil alamin. Nanti pada siratal ladzina an'amta alaihim, di situ dibuat angka 6, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, baru nanti angka 7-nya. Nah, di sini ayatnya tetap 7 sab'ul mathani. Tetapi perbedaannya hanya pada basmalahnya. Nah, oleh karena itu ulama mazhab Maliki berkesimpulan bahwa tidak dibaca basmalah berdasarkan hadis, diantaranya hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, "Shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Utsman fakanu yastaftihuna bilhamdulillahirabbil alamin." Saya salat di belakang Nabi, belakang Abu Bakar, belakang Umar, belakang Utsman. Mereka memulai bacaan salat dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian di ujungnya disebutkan la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dasar mazhab Maliki. Adapun kalau kita melihat ada kesamaan antara mazhab Hanafi dan Hambali. Nah, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad itu membaca basmalahnya dengan sir. Mereka beralasan dengan hadis yang disebutkan dalam Musnad Ahmad dari Anas bin Malik juga, "Shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khalfa Abi Bakar wa Umar wa Utsman fakanu la yajharuna bismillahirrahmanirrahim." Saya salat di belakang Nabi, belakang Abu Bakar, belakang Umar, Utsman, mereka tidak menjaharkan basmalah. Ini alasan mazhab Hanafi dan Hambali. Nah, kemudian dalam mazhab Syafi'i maka basmalah itu dijaharkan dan hadisnya cukup banyak. Bahkan Imam An-Nawawi menjelaskan tentang bacaan basmalah ini sangat kuat. Dia katakan dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzam jilid 3 halaman 344, "Wa amma ahaditsul jahri fal hujjatu qa'imah."
Adapun hadis-hadis jahar itu tentang basmalah jahar itu alasannya kuat, hujjahnya kuat, terbukti kesahihannya karena diriwayatkan marawa an sittati minas sahabah, Abi Hurairah wa Ummu Salamah wa Ibnu Abbas wa Anas wa Ali bin Abi Thalib wa Samurah bin Jundub radhiyallahu anhum. Tentu dalil-dalil itu paling tidak ada satu dalil yang populer disebutkan dari Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, kuntu wara'a Abi, dari Abu Hurairah dan dari Nuaim al-Mujammir, dia salat di belakang Abu Hurairah. Kuntu wara'a Abi Hurairah, saya salat di belakang Abu Hurairah. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim, dia baca bismillah, kemudian sampai selesai waladhdallin, setelah itu amin, kemudian sampai akhirnya selesai solat dia pun mengaku walladzi nafsi biyadihi. Ini yang mengatakan begini Abu Hurairah, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada dalam genggaman Allah, dalam kuasa Allah, inni la ashbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku adalah orang yang paling mirip salatnya dengan salat Rasulullah SAW. Hadis ini disebutkan dalam Sunan An-Nasai. Paling tidak ini sebabnya mengapa ulama berbeda antara sir jahar. Tapi kita, andaikan kita melihat ada orang menjaharkan, berarti dia mengikut pemahaman dalam mazhab Syafi'i. Tapi andaikan kita ketahui seorang imam menggunakan atau dia mensirkan basmalah, dia baca basmalah itu bismillah, misalnya bismillahirrahmanirrahim, kemungkinan dia bisa bermazhab Hanafi atau mazhab Hambali. Tapi kalau mazhab Maliki, otomatis dia memang tidak membaca basmalah itu. Inilah tema singkat kita tentang bagaimana, apakah basmalah itu disirkan atau tidak dalam solat yang dilaksanakan sehari semalam ini. Mudah-mudahan bermanfaat kajian singkat ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.